Kalau target khusus tidak, sebenarnya kalau target enggak ya, karena buat saya target itu jadi beban. Jadi gini, tapi ketika saya sudah mengambil sesuatu, itu adalah target yang harus saya selesaikan, gitu. Jadi itu harus komitmen, maksudnya komitmen ya, ada target, ada komitmen gitu. Jadi ketika saya sudah mempunyai, misalnya nih, saya sudah S2 nih, ketika sudah sambil S2 ini, komitmen saya harus menyelesaikan itu dengan baik gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi ketika misalnya saya harus S2, ini tidak juga sih sebenarnya. Jadi saya tidak mempunyai target seperti itu gitu. Karena seringnya target saya itu akan melenceng ya. Jadi ada target, ada komitmen ya. Jadi kalau target itu ininya. Tapi mungkin saya kalau target sih lebih kepada impian ya. Maksudnya saya menginginkan ya, keinginan lah gitu. Pasti dari dulu saya menginginkan memang saya harus S3 gitu ya. Harus S3, harus S2, bahkan keinginan saya, tapi keinginan itu menjadi doa gitu kali ya, gitu ya. Jadi saya memang dari dulu menginginkan dan membayangkan bahwa saya punya misalnya nanti bakal S1-nya bakal banyak, S2 juga bakal banyak, S3 juga bakal, itu saya punya keinginan itu gitu. Dan kan nanti juga ketika misalnya saya pengen nanti umur tertentu saya harus profesor kayak gitu, pasti itu ada gitu. Berarti keinginan-keinginan itu sebenarnya sudah terucap ya, sudah ada keinginan terdahulu, tapi bukan menjadi suatu yang ambisius ya, betul ya? Oh iya, saya nggak yang dalam arti saya juga melihat karena kan konteks lingkungan saya, konteks ya terutama di finansial saya, kesempatan saya, dan saya juga melihat itu gitu. Jadi jangan sampai berbagai hal-hal tadi itu memberikan beban buat saya gitu. Jadi saya lebih senang kalau apa yang saya lakukan itu saya nikmati, itu aja sebenarnya gitu. Jadi menikmati apa yang ada, kalau kita menikmatinya dan kita tidak stres dan enjoy dengan apapun itu, ya itu buat saya akan kecapai gitu. Iya. Tuh. Oke. Makanya ketika dulu waktu S2 misalnya, atau bahkan S1 atau S3 gitu ya, saya nggak pernah tuh misalnya bahkan banyak cerita ya ketika saya kuliah di sosial juga sama gitu ya. Kalau orang bilang mereka yang diincar oleh dosennya atau misalnya dikejar dosennya, jangan harap pernah terjadi di saya gitu. Saya akan mengejar dosen tersebut untuk memberikan asistensi ke saya gitu. Jadi semakin saya ditekan atau diberikan tantangan, semakin saya kejar itu. Justru saya nggak bisa diberikan, jadi karena saya punya tetap ada suatu komitmen ya, karena komitmen itu harus tinggi. Jadi ketika saya harus menyelesaikannya, jadi harus ini gitu. Jadi ketika misalnya saya tesis atau apa itu, atau bahkan dulu tugas akhir aja gitu, sampai dosen saya itu ini, kamu jangan sering-sering asistensi ini gitu, cukuplah segini gitu. Tapi saya nggak bisa gitu. Jadi pokoknya saya harus kejar gitu ya, sampai kadang saya kejar, benar-benar kejar gitu. Jadi saya nggak pernah kalau udah perang gitu. Jadi sampai titik darah penghabisan, dan saya akan melakukan apapun yang terbaik yang saya lakukan. Sama dengan klien, saya nggak pernah takut. Jadi kalau kliennya segalak-galaknya klien, itu pokoknya harus bisa saya berkolaborasi dengan mereka gitu. Oke. Ini kan cukup menarik ya, Andi sebagai profesional, tetapi memiliki segudang banyak prestasi ya, prestasi dari segi pendidikan maupun dari segi profesional. Saya dengar-dengar juga si Andi sendiri juga berkali-kali memenangkan sayembara. Ada nggak dari cara memenangkan sayembara itu ada nggak kayak bagaimana dari sayembara itu hal-hal yang mendasari dari kuliah itu? Oke. Paham nggak? Jadi saya sama dengan sayembara. Jadi gini, dulu saya nggak kepikiran atau bahkan nggak ini kan bahwa akan menang sayembara gitu ya. Karena tapi kemudian diberikan tantangan. Sebenarnya dari awalnya dulu pernah sama teman-teman juga ikut sayembara ya, waktu di S1 juga gitu, kita juga menang gitu ya. Jadi tapi waktu saya hanya kita kumpul-kumpul lah, bantu-bantu gitu ya. Tapi kemudian saya melihatnya selalu ada riset di saya gitu.
kenapa sih dia menang sayembara? Kenapa sih Mhm. seorang itu menang sayembara gitu? Jadi saya melakukan riset itu lagi gitu. Jadi oke, jadi menang sayembara karena ini. Bahkan saya waktu itu saya riset juga apa sih tampilannya dia di sayembara itu sampai dia menang gitu. Kenapa dia bisa menang? Dia punya otak, saya juga punya otak gitu. Iya. Dia punya ide, saya juga punya ide. Tetapi kenapa kadang idenya lebih bagus tapi dia nggak menang gitu? Karena banyak yang saya dapatkan dari teman-teman saya memang fokus banget sayembara tapi nggak menang juga banyak loh gitu. Tapi kenapa ya gitu-gitu? Nah, karena saya seperti yang saya bilang ya, saya termasuk yang kalau saya nggak mau gagal, intinya kayak gitu gitu. Jadi pokoknya ketika saya mengambil sayembara, saya pengen menang. Itu ya, jadi saya selalu prinsip saya dari awal seperti itu. Jadi apapun yang saya ambil, komitmen saya pokoknya intinya harus memberikan yang terbaik dengan apa yang saya ambil itu. Nah, ketika misalnya sayembara sama juga gitu. Kenapa sih orang menang sayembara? Idenya apa gitu. Nah, saya melakukan riset itu. Saya melakukan riset setiap itu cukup banyak. Oke, saya lihat nih yang menang. Yang menang dulu kenapa dia, tampilannya dia apa yang dia ceritakan, apa yang ini gitu. Terus saya lihat semuanya gitu. Oke, kayak gini, tampilan di apa yang mereka wujudkan dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya saya pelajari semuanya, saya coba berikan ini kayak gini gitu. Ya, iya ya, kita menang. Awalnya juara 3, juara 2 gitu. Akhirnya oke, Mhm. waktu itu kita belum pernah juara 1. Akhirnya saya coba riset lagi, apa sih yang buat orang juara 1 gitu. Akhirnya kayak gini. Akhirnya ya udah juara 1 gitu. Jadi seperti yang tadi, jadi itu background saya tadi ngeriset itu, misalnya bagaimana riset, bagaimana kita melihat perkembangan gitu ya. Mungkin agak beda ya. Mungkin ada yang para arsitek-arsitek Iya. yang dari awal berprofesi just do it gitu misalnya. Kalau saya enggak Iya, gitu. Jadi betul. karena saya punya frame yang sendiri berbeda gitu ya. Misalnya saya melakukan riset dulu gitu. Jadi saya riset kenapa dia menang. Saya riset kenapa dia ini. Akhirnya itu kemudian saya bawa, oh dia menang karena ini. Saya coba analisis, kemudian saya coba propose di suatu konsep gitu. Kemudian saya masukkan, ya menang juga, jadi benar, jadi dugaan saya itu benar. Oh rupanya dia menang karena ini, dan itu yang saya coba ambil ke sini, ya menang gitu. Terus juga dalam hal tulisan juga beberapa kali menang juga dalam hal tulisan. Apa namanya, dulu juga sama ketika menulis ya, saya nggak tahu bahwa menulis itu tuh misalnya seperti apa dan lain-lain, coba-coba aja kenapa sih tulisan orang jadi bagus atau apa kayak gini-gini, ya menulis aja gitu. Jadi oh rupanya yang bagus seperti ini. Akhirnya kenapa tuh bagus, kenapa ini semua saya lakukan riset gitu. Oke, jadi benang merahnya itu adalah riset ya. Jadi setelah Andi S3, ketika lulus S3 dan melanjutkan ke profesional, ketika akan melakukan pekerjaan-pekerjaan, Andi selalu meriset, betul ya? Cuman perjalanannya, karena dulu mungkin ketika kita masih yang namanya pengalaman kan pasti ada ya. Ketika Ya, pengalaman di betul. awal misalnya kita melakukan analisis itu masih lambat gitu ya, tapi ketika semakin ke sini, analisis itu semakin cepat untuk dilakukan gitu. Betul. Nah, kalau tadi ya dilihat dari S1, S2, S3 itu tuh berjalan mulus ya. Bahkan di usia 28 tahun Andi sudah mendapatkan gelar doktor. Nah, itu tuh lancar banget, mulus banget dari perjalanannya. Nah, ada nih pasti si sobat-sobat Blogro pasti penasaran, pernah nggak sih gagal? Uh, Sebenarnya gini, kalau karena apapun yang saya ambil itu tanggung Hmm. jawab moral, terutama untuk diri saya sendiri dan dan bagaimana itu kemudian saya nggak mau mengecewakan lingkungan saya gitu. Lingkungan dalam Oh, arti dosen, uh, apa namanya, teman-teman saya, orang tua saya dan lain-lain gitu. Jadi dikatakan gagal, definisi gagal itu beda-beda ya gitu. Jadi ya. saya merasa saya nggak pernah melihat kegagalan. Dalam arti saya nggak pernah mau melihat sebuah kegagalan gitu, karena seperti yang saya bilang tadi, komitmen gitu. Jadi ketika saya berkomitmen akan menyelesaikan itu, ya saya Hmm. akan berkomitmen untuk menyelesaikan itu apapun yang terjadi gitu. Jadi setiap saya uh, apapun ucapan saya dan komitmen saya, terutama kalau sudah masuk komitmen saya, itu akan saya lakukan
apapun caranya akan saya lakukan dengan prinsip-prinsip dan norma yang benar. Itu aja gitu. Iya, nah itu. Uh, kan ada keinginan tadi itu kan, kalau sudah dikomitmenkan, kadang-kadang kan apa yang kita lakukan dan apa yang terjadi itu kan kadang-kadang tidak sesuai ya. Misalkan komitmennya pengen si A, pengen A nih, kemudian ternyata yang terjadi itu B. Nah, itu gimana menyiasatinya? Pasti ada lah terjadi itu. Saya udah punya ini, jadi seperti tadi kata Ibnul ya, ada istilah benang merah. Benang merahnya seperti apa? Jadi intinya benang merah itu kan sebuah penyambung ya, tapi kita udah punya, jadi sebenarnya skenario atau skenario itu ada di kita gitu. Jadi kita membuat skenario itu menjadi sebuah drama yang heboh bisa, membuat skenario itu menjadi drama yang biasa bisa gitu. Semuanya ada di kita lagi gitu. Jadi saya mau membuat seperti apa ada di kita lagi gitu. Intinya kalau saya tadi benang merah itu pasti, sebenarnya di sini ada gangguan ini, ada gangguan itu. Intinya saya nggak mau. Jadi semua gangguan itu akan saya ambil, saya balikin lagi ke tempatnya yang harus. Jadi saya udah punya keinginan. Misalnya nih ketika misalnya menyelesaikan S2. Jadi saya udah pokoknya S2 saya harus selesai dengan kayak gini dan itu harus selesai gitu. Gangguan banyak. Misalnya teman-teman saya harus ke sini. Bahkan ketika S2 itu saya dapat tawaran sekolah ke luar negeri banyak banget gitu. Bahkan waktu itu yang paling ini lagi dari Malaysia itu bahkan sampai ditelepon gitu. Misalnya waktu mau kuliah di Petronas, jadi mereka bilang kamu di sini S2 dan S3 hanya dengan waktu 4 tahun cukup. Nanti kamu S2 kamu ini gitu. Jadi semua dibiayain, semua kampus semua dibiayain dan lain-lain. Tapi itu buat saya itu gangguan gitu ya. Jadi nggak boleh, saya harus kesini lagi. Jadi saya balikin lagi kepada komitmen saya kayak gitu. Jadi kayak gitu banyak sekali gitu. Jadi saya balikin lagi kepada komitmen saya harus menyelesaikan ini. Apapun yang saya ambil itu harus selesai gitu. Jadi gangguan dalam arti kayak gitu sih banyak ya. Tapi kalau misalnya gangguan karena kita malas, yang terjadi sekarang kan orang kadang banyak malas ya. Bahkan saya lihat ada teman waktu itu S2 dia udah dosen, ya dosen cukup senior lah ya di kampusnya, dia baru ngambil S2, terus tiba-tiba tesisnya nggak selesaiin. Buat saya sih itu bukan komitmen, itu adalah kemalasan gitu misalnya gitu. Jadi ya kalau kemalasan itu apapun diganggu sedikit aja lingkarannya pasti akan memberikan alasan yang menguntungkan buat kemalasan itu gitu. Saya sih nggak ada seperti itu. Oke, keren banget ceritanya tadi kan dari perjalanan S1, S2 sampai S3 yang benar-benar mulus dan merupakan merupakan cita-cita Andi yang Andi realisasikan kan dengan komitmen-komitmen yang Andi punya. Nah, untuk terakhir nih, untuk teman-teman yang kan karena kita tuh mencari ilmu atau menuntut ilmu tuh sebenarnya nggak ada batas usia dan tidak ada batas waktunya ya, boleh-boleh aja kan. Nah, untuk tips-tips nih untuk para teman-teman atau sobat-sobat Flow Grow yang nonton, yang lagi adik-adik S1 yang akan menyelesaikan S1-nya atau bahkan mau melanjutkan dan sampai S3, ada nggak tips-tips khusus nih dari Andi biar bisa sukses kayak Andi? Saya sih nggak merasa sukses ya, saya menjalankan berhasil lah yang diberikan Tuhan ke saya gitu. Intinya kita menikmati gitu ya. Bahkan saya banyak belajar dari misalnya dari kalau dulu kan saya bahkan bayangkan ya Nul, ketika S1 itu kan 144 SKS ya. Iya, betul. Saya tuh mengambil 168 SKS Nul. 168 lebih 168 dari SKS dan saya mengambil di jurusan yang berbeda-beda gitu. Karena menurut saya pendidikan itu menarik sekali gitu ya. Menarik sekali gitu. Jadi justru ketika saya diberikan kesempatan ya ambillah kesempatan itu gitu karena Tuhan itu udah menciptakan kita di saat itu dan nikmatilah apa yang ada di saat itu. Saya selalu berkomitmen seperti itu. Jadi buat mahasiswa nih ya, saya juga mengamati kadang ya yang sekarang gitu ya, terutama anak-anak milenial karena saya juga termasuk yang milenial awal ya, generasi milenial gitu. Ya masih milenial awal gitu ya. Jadi
jangan cepat menyerah gitu ya. Jadi syukurilah, karena kata-kata mensyukuri itu suatu yang apa ya, nggak gampang dilakukan Ya, gitu. betul, betul. Syukurilah apa yang ada saat itu dan nikmati gitu. Jadi nikmati dan mensyukuri itu sesuatu kalimat yang pengaruhnya cukup besar. Karena kalau hati kita itu senang melakukan sesuatu, itu efeknya terhadap apa yang akan kita perbuat itu besar sekali gitu. Misalnya sama dengan orang bilang, apakah saya mencintai arsitektur? Enggak juga tuh sebenarnya, di awal saya enggak ini gitu. Apakah saya punya pengalaman arsitektur? Enggak juga tuh sebenarnya, Nah, karena saya juga enggak background dari keluarga seniman dan lain-lain gitu. Tapi ketika saya melihat, oh oke, saya pengen menjadikan, jadi yang pertama, yang paling utama adalah komitmen. komitmen. Ketika kalian melakukan semua apapun itu, bahwa saya harus menyukai ini, karena saya pengen apa yang saya perbuat ini memberikan dampak positif terhadap kehidupan saya gitu. Betul. Nah, kemudian itu yang saya bawa apapun terhadap lingkungan atau terhadap aktivitas yang saya lakukan gitu. Misalnya arsitektur, ya udah, ketika saya ini rupanya arsitektur juga asik juga tuh, ketika saya punya komitmen dengan arsitektur dan menjadikan arsitektur itu sebagai bagian untuk kehidupan saya, buat saya itu sangat menarik gitu. Jadi terus juga kita kalau lihat waktu normal kita juga di dunia ini berapa lama sih gitu ya, Iya, paling juga misalnya 70 tahun atau berapa 80 tahun, iya, singkat banget gitu. Jadi singkat. nikmatilah apa yang kamu dapatkan dan Ya, diberikan, coba untuk apa namanya, berikan suatu input positif terhadap diri kamu gitu. Itu aja sih sebenarnya. oke. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi yang di masa yang akan datang, jadi kita nikmati dan kerjakan sebaik-baiknya di hari ini, gitu. Betul ya? Iya, betul. Ya, cuman tadi itu untuk menikmati itu memang kadang kita harus yang pertama ya bisa kita harus mengerti etika, gitu ya. Betul. Etika ngobrol ke orang lain, etika berdiskusi dengan orang lain. Ketika melakukan etika itu yang paling utama juga adalah bagaimana kita bisa menahan ego dan emosi, terutama tadi emosi itu. Nah, kalau misalnya Emosi. orang bilang emosi itu paling, saya juga sama ya, masih belajar Ya, supaya manusia bisa ya. saya bisa terkendali gitu. Masih belajar gitu ya, bagaimana menghadapi orang bisa ini, menghadapi ini semua ini itu. Jadi itu masih belajar terus juga, sampai sekarang saya masih belajar gitu, karena jangan sampai emosi itu, karena emosi itu benar-benar sangat mempengaruhi tindakan dan bisa membuat semuanya buyar juga gitu. Jadi itu, tapi emosi itu adalah kematangan berpikir. Kematangan berpikir bukan berarti harus usia matang ya, enggak. Ya, Kematangan betul. berpikir itu bisa orang dapatkan karena apa? Karena pengalaman gitu. Karena apa? Karena sudah banyak mengalami sesuatu. Saya sih yang paling mempengaruhi saya adalah ketika saya S2, ketika saya S3, itu benar-benar jadi ramuan dalam memberikan tadi itu gitu, emosi saya itu gitu. Dan itu pun secara knowledge itu memberikan karakter saya, kemudian secara pengalaman ya sampai sekarang saya mengalami itu semuanya gitu. Itu yang saya lakukan sih. Oke, oke. Rupanya sudah cukup panjang ya kita ngobrol-ngobrol. Semoga sobat-sobat Flow Grow ini sangat terinspirasi dari cerita-cerita Andi ya. Jadi semoga teman sobat-sobat Flow Grow juga jangan patah semangat, harus tetap sekolah ya. Mungkin ini Semangat juga sekolah. Nul ya. Jadi saya cerita dikit lagi tambahan boleh Iya, ya. boleh, boleh, boleh. Ini Silakan. karena ini buat saya anugerah juga gitu, yang saya Iya, nggak tahu juga gitu. Jadi dulu tuh ketika tugas akhir saya itu kan membuat sport center ya, indoor sport gitu. iya, Karena saya betul. suka struktur ya, suka expose struktur, suka itu gitu ya. Itu karena saya suka banget dengan struktur gitu, di expose dan lain-lain, dan material baja. Waktu itu sempat saya senang banget dengan karyanya apa namanya, Philip Fox ya, Iya. dari Australia gitu. Hmm. Dan tanpa dibayangin tiba-tiba saya bisa berkolaborasi dengan Cox ketika saya sudah berprofesi itu, dan saya sangat, ini anugerah buat saya gitu. Jadi
kayak apa ya, semua yang saya ambil itu kayak saya dipertemukan dengan semuanya gitu. Terus bangunan-bangunan yang dulu saya admire banget ketika S1 itu Ya, akhirnya saya bisa mengunjunginya satu-satu gitu gitu. Jadi dan saya kesempatannya gitu ya, kesempatan beasiswa di riset, kesempatan beasiswa yang lain-lain, saya bisa menikmatinya dan saya bisa melihat, oh ini ya gitu ya, oh ini yang namanya Bauhaus itu, oh ini yang namanya style-style di arsitektur itu. Saya benar-benar menikmati dan saya bisa merasakan. Tetapi gini, ketika saya menikmati itu bukan membuat kemudian saya jadi sombong, enggak gitu. Jadi betapa biasanya saya gitu. Misalnya ya, ketika misalnya saya melihat, dulu saya suka banget dengan Gaudi. Tapi ketika saya S1, Gaudi itu saya anggap sesuatu yang, kenapa saya suka? Karena dia wow-nya itu gitu. Tapi ya, ketika saya betul. melihat benar-benar memegang yang namanya karya-karyanya Ya, Gaudi di Barcelona, Spanyol, saya cuma melihat, waduh, jadi apa yang saya lakukan selama ini jauh dari Gaudi. Jadi itu membuat saya harus belajar. Saya masih butuh waktu untuk belajar dan meningkatkan diri dari apa yang sudah pernah saya lakukan gitu. Jadi itu yang saya lakukan sih gitu. Jadi jangan pernah puas dan jangan pernah betul. berhenti karena sesuatu yang membuat kita sombong atau membuat kita justru kesombongan itu bisa bisa menelan atau Bukan. bahkan merusak pikiran-pikiran positif kita gitu. Ini menarik banget ya tadi yang Andi ceritakan tadi kayak awalnya nggak mengira itu bakal terjadi, ternyata itu bakal terjadi. Kayak misalkan tugas akhirnya mendesain sport center ya tadi, terus ternyata di suatu ketika bekerja sama dengan orang yang Andi agung-agungkan kan? Ya, Betul ya? betul, betul, betul sekali. Oke, Jadi itu, jadi ketika ada sebuah jalan, apa, ketika kita mempunyai keinginan apapun itu pasti ada jalannya. Dan saya percaya dengan ya, itu. Dan saya juga percaya dengan misalnya apa namanya, di situ kalau ada kemauan, di situ ada jalan. Saya percaya jalan. dengan itu gitu. Oke, jadi tadi kayak sudah Anda jelaskan bahwa kita harus menikmati, kita harus meyakini, dan kita jangan lupa juga berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu itu. Oke? Betul ya? Ya, Oke, Sobat Flowgrow, sekian wawancara saya dengan Andi. Semoga Sobat-Sobat Flowgrow menginspirasi dan semangat dan jangan apa ya, jangan malas-malas untuk melanjutkan sekolah karena kalau kata pepatah sih kalau sekolah itu sampai negeri Cina pun kita harus kejar. Oke, Sobat Flowgirls, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di Let It Flow selanjutnya. terima kasih Ibnu, terima kasih teman-teman. Oke.